Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan ME selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Aprilia Hoirunisa, Emma Silvia Astuti, dan Eka Cahya Mulyani akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kebijakan dan Organisasi Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah. Langsung saja kita masuk materi. Yang pertama, poin A, ketentuan kebijakan pembiayaan di Bank Syariah. Pertama, kebijakan umum pembiayaan Bank Syariah. Untuk pemilihan atau penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan berikut, sebaiknya ditetapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah. Sektor-sektor pembiayaan yang dimaksud yaitu golongan nasabah, valuta, penggunaan, skala prioritas, sektoral, dan jenis pembiayaan syariah yang meliputi mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Yang kedua, pengambilan keputusan pembiayaan. Dalam realisasi suatu pembiayaan secara inheren terdapat risiko yang melekat, yakni pembiayaan yang bermasalah hingga kondisi terburuknya menjadi macet. Guna menghindari risiko yang demikian itu, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang objektif. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Emma Silvia Astuti. Ini adalah dasar-dasar organisasi pembiayaan pada Bank Syariah. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya. Kualitas pembiayaan yang kurang baik atau bahkan memburuk akan berdampak secara langsung pada penurunan pendapatan dan laba yang diperoleh Bank Syariah. Penurunan pendapatan dan laba tersebut selanjutnya menurunkan kemampuan Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan lebih lanjut dan menjalankan bisnis lainnya. Kualitas pembiayaan yang kurang baik disebabkan oleh adanya risiko bisnis yang dihadapi nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari risiko yang terdapat pada Bank Syariah sendiri. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang dapat terjadi karena menurunnya tingkat pendapatan usaha nasabah, terjadinya pemutusan hubungan kerja, tidak amanahnya nasabah dalam mengelola dana, maupun kekurang sempurnaan seseorang analisis pembiayaan dalam melakukan analisis dan struktur fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Pada perbankan syariah terdapat prinsip yang spesifik, yaitu memastikan bahwa ketentuan-ketentuan syariah dalam penyaluran pembiayaan telah terpenuhi, antara lain menciptakan lingkungan risiko pembiayaan yang memadai, memastikan bahwa penyaluran pembiayaan dilakukan dengan proses yang baik, melakukan pengadministrasian pembiayaan, pengukuran dan pemantauan proses pelaksanaannya secara memadai, dan yang terakhir memastikan bahwa ada pengendalian yang cukup terhadap risiko pembiayaan. Selanjutnya, poin C, fungsi-fungsi organisasi pembiayaan pada Bank Syariah. Yang pertama, fungsi strategis dan penetapan kebijakan pembiayaan. Penyaluran pembiayaan diawali dengan penetapan tujuan strategis. Hal tersebut mencakup penetapan segmen customer, sektor industri, target pertumbuhan, dan penetapan tingkat risiko yang akan diambil. Fungsi yang kedua, fungsi pemasaran. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut tenaga penjual produk pembiayaan, antara lain sales executive, finance officer, account officer, account manager, atau relationship manager. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi pengambilan keputusan atau pemegang kewenangan atau komite pembiayaan. Dalam hal pengambilan keputusan pembiayaan, masing-masing bank memiliki ketentuan dan tata cara tersendiri. Terdapat 4 model pengambilan keputusan pembiayaan yang diterapkan oleh bank-bank. Kemudian fungsi yang keempat, fungsi administrasi pembiayaan. Fungsi utama unit kerja administrasi pembiayaan antara lain memastikan bahwa proses administrasi pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.
bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kelayakan dokumen pembiayaan serta surat-surat jaminan maupun kesesuaian dengan dokumen jaminan yang asli. Memastikan dan melakukan arsip dokumen serta jaminan pembiayaan. Kemudian fungsi yang kelima, fungsi monitoring dan kebijakan pembiayaan. Pada umumnya, unit monitoring dan kebijakan pembiayaan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: mengevaluasi permohonan pemberian fasilitas pembiayaan dari cabang, memonitoring perkembangan dan kondisi kualitas pembiayaan, serta memberikan saran-saran langkah perbaikan, melakukan analisis, evaluasi tingkat risiko pembiayaan, dan merekomendasikan setiap proposal pembiayaan kepada pemutus pembiayaan. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul wal inayah. Wassalamualaikum.